Teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya ada lagi, yaitu IP public dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Salsabila Rozihni dari SMK Negeri 1 Lumah Abang. Kali ini aku akan membahas tentang materi IP address dan subnetting. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya IP address itu memiliki dua jenis. Satu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk kali ini aku akan membahas di IP versi 4 terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di IP versi 4 ini mempunyai 32 bit dan 4 byte yang seperti ini, teman-teman. x.x.x.x dari range 0 sampai 255. Contohnya seperti ini, teman-teman. 192.168.1.1. Nah, di sini aku punya contohnya yaitu 192.168.1.1. Nah, di IP versi 4 ini mempunyai prefix, teman-teman, yaitu yang berupa slice. Di sini itu slice 24. Apa sih itu prefix? Prefix itu total IP yang bisa dipakai, teman-teman. Untuk mencari prefix atau total IP yang bisa kita pakai, kita bisa melakukan subnetting. Dari subnetting ini kita memerlukan rumusnya, teman-teman, yaitu 32 dikurangi prefix. Tadi kan prefixnya slice 24. Jadi di sini 32 dikurangi 24 sama dengan 8, teman-teman. Nah, untuk rumusnya yaitu 2 dipangkatkan hasil hitung. Hasil hitungnya tadi itu 8, teman-teman. Yaitu hasilnya 256. Nah, kita mencari total IP-nya yaitu dari tadi yang 2 dipangkatkan 8 sama dengan 256. Untuk subnet max-nya itu kita bisa mencari dari 256 dikurangi total IP, yaitu tadi total IP-nya 256 ini, teman-teman. Jadi 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Untuk mencari IP network, itu IP network tuh IP pertama dari total IP, yaitu 0. 0, teman-teman. Jadi untuk penulisannya seperti ini. 255.255.255.0. Untuk IP broadcast itu IP terakhir dari total IP, yaitu 255. Nah, untuk IP range yaitu satu IP setelah network, yaitu 1 dan sampai 1 IP sebelum IP broadcast, yaitu 254. Jadi dari 1 sampai 254. Untuk cara penulisannya seperti ini, teman-teman. 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, di sini aku punya contoh yang lainnya, teman-teman. Jadi 172.168.5.1/26. Total IP-nya tadi kita masukkan ke sini. 32 dikurangi prefix. Prefixnya berapa, teman-teman? 26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu kita pangkatkan. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini untuk subnet max-nya kita cari lagi 256 dikurangi total IP, yaitu 64. Hasilnya 192. Untuk cara penulisannya seperti ini, teman-teman. 255.255.255.192. Nah, untuk IP broadcast-nya yaitu 0 dan maaf salah, teman-teman. Untuk IP network-nya itu 0 dan IP broadcast-nya itu 63. Kenapa bisa 0, teman-teman, di sini? Karena 0-nya itu dihitung ya, teman-teman. Jadi hanya dari range 0 sampai 63. Untuk IP range itu dari satu IP setelah IP network dan sampai satu IP sebelum IP broadcast. Jadi 1 sampai 62. Nah, aku juga di sini punya contoh lainnya, teman-teman, yaitu
10.10.10.50/27. Nah, di sini kita ulangi seperti tadi, 32 dikurangi prefiksnya 27. Jadi 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kita pangkatkan lagi teman-teman. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk subnet max-nya 256 dikurangi 32 yaitu 224. Untuk cara penulisannya sama seperti yang ini teman-teman. 255.255.254. Nah, untuk IP networknya kita bisa cari di blok subnet yang pertama dulu teman-teman. Jadi IP networknya itu ini 0, lalu IP broadcastnya 31. Nah, di sini agak beda ya teman-teman. Jadi di sini kan 50. Terus di sini tidak masuk ke blok subnet yang pertama. Jadi kita harus cari yang lainnya, yaitu ke blok subnet yang kedua agar bisa masuk sampai ke 50 ini teman-teman. Jadi 31 ditambah 1 lalu tambah 1 32 lalu ditambah 32 prefiks dan dikurangi 1 jadi 63. Nah, di sini 50 ini udah masuk ke berarti ke blok subnet yang kedua. Kita bisa hapus saja di sininya. Bisa hapus saja di sininya. Sebenarnya di sini teman-teman bisa cari blok subnet selanjutnya sampai ke blok subnet kelima juga tidak apa-apa, asalkan sudah memasuki range dari ininya teman-teman, dari IP ininya. Jadi IP range-nya itu satu IP setelah IP network yaitu 33 dan sampai satu IP sebelum IP broadcast itu 62. Nah, jadi sudah termasuk ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa. Nah, teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya IP itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu IP public dan IP private. IP public itu IP yang bisa diakses di mana saja, sedangkan IP private IP yang hanya bisa diakses di satu tempat saja. Contohnya seperti facebook.com. Jadi di sini bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Untuk contoh IP-nya itu 10.10.10.10. Sedangkan IP private di sini contohnya 192.168.10.1. Nah, untuk selanjutnya apa itu konsep switch? Konsep switch itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama. Seperti di sini ada PC 0 yaitu dengan IP 192.168.1.1 dan di sini ada PC 1 dengan IP 192.168.1.2. Bagaimana cara mereka bisa terhubung? Harus ada yang namanya switch, teman-teman. Selanjutnya, konsep router. Konsep router ini menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, tadi kan di sini PC 0 dan PC 1 dengan blok subnet yang sama. Dan di sini ada PC 2 yaitu dengan blok subnet yang berbeda, teman-teman, dengan IP 192.168.1.50. Jadi untuk bisa menghubungkan PC 2 ini kita memerlukan yang namanya router. Nah, di sini kita akan mempraktekkan konsep switch dan konsep router di Cisco Packet Tracer.
hal pertama yang harus kita siapkan itu device-nya, yaitu PC. Kita klikkan di sini, lalu switch-nya juga sini kita hubungkan. Di sini aku bakal ganti dulu teman-teman ini, nama ini. Sebenarnya bebas sih, mau diganti mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini cuma biar manggilnya gampang aja. Dua di sini ada divisi 1. Kita klik divisi pertama ini, klik desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya, kita masukkan saja 1, dan subnet max-nya itu kita pakai slice 27 saja, 255.255.224. Kita klik yang divisi 2 sama desktop IP configuration di sini. Kita bedakan ya teman-teman. Ini yang kita samakan subnet max-nya 255.255.224. Nah, untuk cara mengecek apakah di sini sudah terhubung atau berkomunikasi, kita memiliki 2 cara. Yang pertama, kita masuk ke PC pertama, masuk ke bagian desktop lagi, kita masuk ke ini, command prompt, kita ketikkan saja ping, lalu kita masukkan IP yang ada di PC 2 ini, yaitu 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan reply ya teman-teman, jadi di sini sudah berhasil. Dan untuk cara keduanya itu menggunakan ini teman-teman, aku sih nyebutnya ini surat menyurat ya. Kita klik di PC pertama, lalu PC kedua, lalu kita lihat di pojok sini. Nah, di sini sudah ada tulisan successful teman-teman, jadi sudah berhasil. Untuk cara mempraktekkan konsep router, kita harus memiliki device lagi teman-teman. Nah, sama saja teman-teman ke sini. Nah, untuk di IP-nya ini kita harus bedakan ya teman-teman, harus di blok subnet yang berbeda. Di sini kan blok subnet, jadi yang di sini itu harus blok subnet yang kedua. Jadi kita tuliskan 10.10.10.50. Dan di sini kita samakan di subnet max-nya 255.255.224. Di sini kita sama masuk desktop IP 51. Ini kita samakan 255.255.224. Nah, kita cek apakah sudah terhubung PC 3, PC 4. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Untuk mempraktekkan konsep router, kita masukkan routernya ini, lalu kita hubungkan sini, ini juga ke sini. Kita cek config. Nah, di sini
kita lihat ya di sini itu di gigabyte ini kita masukkan IP-nya itu harus dengan blok subnet yang sama ya teman-teman, asal jangan dari ini, dari PC pertama dan PC kedua bebas, asal di blok subnet yang sama. Jadi 10.10.10.3 subnet max-nya kita samakan 255.255.224. Lalu ininya kita jangan lupa on-kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ininya akan hijau jika sudah terhubung. Kita klik yang ini, yang 0/1-nya kita masukkan yang sebelahnya teman-teman, yang tadi. Jadi 10.10.10.53. Salah teman-teman, keliru. Berarti di sininya 10.10.10.53. Di sininya sama, oke. Oh ini ya teman-teman, jangan lupa ya dinyalain. Nah, jadi sudah ya teman-teman, ini sudah masuk semua. Jadi seperti teman-teman cara mempraktekkan konsep switch dan konsep router di Cisco pakai Treasure. Mungkin cukup sampai di sini saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Salsabila Nurul Jihni dari SMK Negeri 1 Lumajang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.